Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadar Reva Sabrina dengan NIM 25110110161. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS statistika saya. Yang pertama ada uji C kuadrat 2 kali 3. Jadi soalnya adalah seseorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kedisiplinan rendah, sedang, dan juga tinggi. Susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data dummy Anda. Lalu, uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf A sama dengan 0,5. Lalu, hipotesis sebagai berikut. HO, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. H1, yaitu ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Lalu, tabel frekuensi observasi yang telah saya buat seperti contoh di bawah ini. Yaitu ada jenis kelamin laki-laki yang memiliki skor rendah adalah 17 orang, lalu sedang ada 11 orang, lalu tinggi ada 9 orang, lalu mendapatkan total 37. Lalu untuk perempuan sendiri, yang rendah ada 8, yang sedang ada 13, dan yang tinggi terdapat 17. Sehingga mendapatkan total 75. Lalu kita akan menghitung berapa frekuensi harapan, yaitu menggunakan rumus FE atau frekuensi harapan sama dengan total baris dikali dengan total kolom lalu dibagi. Nah, seperti data yang telah disediakan tadi yaitu tentang laki-laki rendah, maka kita substitusikan FE sama dengan 37 dikali 27 lalu dibagi 75. Dan sehingga mendapatkan hasil FE sama dengan 12,333. Lalu untuk laki-laki sedang juga sama halnya caranya, yaitu mensubstitusikan, yaitu FE sama dengan 37 dikali 24. Lalu dibagi dengan 75. Untuk laki-laki sedang kita mendapatkan hasil dari frekuensi harapan yaitu 11,840. Dan selanjutnya adalah yang terakhir laki-laki tinggi. Nah, untuk FE yaitu 37 dikali 26 dibagi 75. Maka kita mendapatkan hasil yaitu frekuensi harapan yaitu 12,826. Lalu selanjutnya kita akan menghitung perempuan kategori rendah yaitu FE 38 dikali dengan 25 dibagi 75. Maka mendapatkan hasil FE sama dengan 12,66. Lalu untuk perempuan sedang yaitu FE 38 dikali dengan 24. Lalu dibagi dengan 75 dan mendapatkan hasil frekuensi harapan yaitu 12,160. Lalu untuk perempuan tinggi yaitu FE sama dengan 83 dikali 26 lalu dibagi 75 dan mendapatkan hasil yaitu 13,173. Lalu selanjutnya kita akan menghitung dari C kuadrat, yaitu perhitungan menggunakan rumus X pangkat 2 sigma FO dikurang FE pangkat 2 lalu dibagi dengan FE. Nah, seperti sel yang telah kita hitung tadi dan dapatkan hasilnya, maka kita akan langsung saja substitusikan ke dalam tabel bantunya dan mendapatkan total yaitu 5,817. Lalu, kita akan menghitung nilai C kuadrat hitung X pangkat 2 hitung X pangkat 2 hitung itu dihasilkan dari total, yaitu dengan total 5,817. Lalu kita akan menghitung derajat bebas atau DB. Nah, dihitung dengan rumus DB sama dengan kurung R dikurang 1, lalu kurung K dikurang 1, sehingga memperoleh hasil yaitu DB sama dengan kurung 2 kurang 1 dan kurung 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, pada taraf signifikasi A sama dengan 0,05 dan derajat bebas yaitu mendapatkan hasil 2. Maka diperoleh nilai dari T pangkat 2 tabel adalah 5,991. Karena nilai X pangkat 2 hitung sama dengan 5,817 lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel, maka HO diterima dan HI ditolak. Dengan demikian, tidak dapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi
observasi, dan juga frekuensi harapan. Lalu, hasil dari kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, layanan BK dapat diberikan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Uji T1 sampel merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu sampel dapat berbeda secara signifikan dari nilai-nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam contoh ini, kita akan mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar yang telah ditetapkan sekolah, yaitu sebesar 75. Pada penelitian ini, hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa rata-rata kepercayaan diri siswa sama dengan 75. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa tidak sama dengan 75. Nah, nilai 75 diperoleh dari present score ideal, yaitu karena skor ideal adalah jumlah item yang dikalikan dengan skor maksimum, yaitu 25 kali 4 sama dengan 100, maka 75% dari skor ideal adalah 75. Nilai ini yang digunakan sebagai nilai perbandingan dalam pengujian. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata sampel. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata. Rumus yang digunakan adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya sampel. Jumlah seluruh skor adalah 960 dan jumlah sampel sebanyak 12 orang, sehingga diperoleh rata-rata sampel sebesar 80. Artinya, secara deskriptif, rata-rata kepercayaan diri siswa ini berada pada angka 80 atau lebih tinggi dibandingkan standar sekolah, yaitu 75. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, perlu dilakukan pengujian statistik lebih mendalam. Lalu kita akan menghitung simpang baku. Nah, simpang baku digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah akar dari jumlah kuadrat selisih data terhadap nilai rata-rata, lalu dibagi dengan N dan dikurangi 1. Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah kuadrat selisih sebesar 572, sehingga nilai simpang bakunya adalah sekitar 7,21. Nilai ini menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi tertentu di sekitar rata-rata sebesar 80. Selanjutnya, kita akan menghitung T-hitung. Rumus yang digunakan adalah selisih antara rata-rata sampel dan juga rata-rata hipotesis, dibagi dengan standar, lalu akar N. Dengan memasukkan nilai rata-rata sampel 80 dan nilai hipotesis 75, simpang baku 7,21 dan jumlah sampel 12, maka diperoleh nilai T-hitung sebesar 2,401. Nilai T-hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai T-tabel untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah selanjutnya adalah menentukan derajat bebas, yaitu rumusnya adalah N dikurangi dengan 1. Karena jumlah sampel sebanyak 12 orang, maka derajat bebasnya adalah 11 dengan taraf signifikasi 5% atau A sama dengan 0,05 dan derajat bebas 11 diperoleh dari nilai T-tabel sebesar 2,201. Kemudian dilakukan perbandingan antara T-hitung dan juga T-tabel. Nah, karena T-hitung sebesar 2,401 lebih besar daripada T-tabel sebesar 2,201, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi, berdasarkan hasil uji T1 sampel yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa sebesar 80 berbeda dengan taraf signifikasi dari standar sekolah, yaitu sebesar 75. Karena rata-rata yang diperoleh lebih tinggi daripada standar dan hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa layanan konseling kelompok yang diberikan menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan demikian, tujuan penelitian ini dapat dikatakan tercapai karena dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dibandingkan standar yang telah ditetapkan.